Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Ormas, obrolan remaja masa kini. Bersama gue Nabila yang akan menemani teman-teman semua sampai beberapa menit ke depan. Dengan episode perdana Ormas kali ini, kita akan membahas topik yang sedikit krusial dan mungkin menarik ya untuk kita ulik lebih dalam lagi, yaitu waspada terhadap pelecehan seksual di kampus. Pasti kita udah gak asing lagi nih yang namanya catcalling, yang namanya mahasiswa punya sugar daddy, atau bahkan mungkin dosen yang mencoba menggunakan kesempatannya untuk menggoda mahasiswa. Kita akan membahas itu bersama-sama dan bagaimana sih strategi yang harus kita hadapi ketika kita berada di situasi tersebut atau kita bisa merasakan dalam kondisi tersebut. Tentunya gue gak akan bahas itu sendirian, gue akan ditemenin sama narasumber yang cantik-cantik dari salah satu universitas swasta yang ada di Indonesia. Halo! Halo semuanya, nama gue Syifa. Halo, nama gue Afifah. Gimana nih kabarnya Kak Syifa, Kak Afifah? Alhamdulillah aku baik. Aku juga baik. Nah, di sini kita berbincang-bincang sedikit ya. Kan kita udah banyak yang tahu nih akhir-akhir ini banyak kasus kekerasan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus gitu. Dan berita kekerasan seksual di lingkungan kampus ini sudah beredar nih di sosial media ya kan. Dan terlebih lagi itu korbannya adalah mahasiswa kampus itu tersendiri. Nah, bagaimana nih respon pendapat kakak-kakak semua tentang isu-isu ini? Kalau gue pribadi, gue terfratis ya, apalagi kasus pelecehan seksual di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Menurut gue juga perlu adanya regulasi untuk para mahasiswa yang terkena pelecehan seksual, baik dari dosen maupun mahasiswa lainnya, agar bisa ditampung dan mereka bisa membuat laporan agar bisa ditindaklanjuti. Nah, gue juga setuju sama pendapatnya Siva. Kurang lebih pendapat gue juga sama kayak dia. Kita jangan pernah menyepelekan tentang pelecehan seksual yang ini nih, kalau udah ada juga undang-undangan. Macam itu. Pelecehan seksual ini kan adalah itu setiap perbuatan yang sifatnya itu menyerang, menghina atau menyentuh kan, mengenai hasrat tubuh yang ada di tubuh kita gitu, secara verbal maupun non-verbal. Nah, gimana sih kalian punya pengalaman tersendiri gak sih mengenai hal itu? Berarti kena sih ya, kayak semacam catcalling gitu, kayak lagi jalan kayak, wah seksi banget pakaiannya, terus kayak gede banget sih kak, gitu-gitu. Kayak gitu deh. Iya, apalagi kan banyak banget tuh statement yang ngomong kayak gini, pelecehan seksual tuh pasti gara-gara banyak terbuka kan, makanya tuh digituin. Tapi nggak menutup kemungkinan yang bajunya tertutup pun kayak dari gue nih ya, gue kan ketutup ya pakai jilbab dari atas sampai bawah. Itu sering banget kena pelecehan seksual kayak di QQ gitu loh, ngerti kan maksudnya, di catcalling gitu. Itu kan sangat apa ya, maksudnya kayak nganggu banget ya sih. Betul. Waktu itu juga ada berita yang mbak-mbak di kereta roknya basah karena terkena sperma laki-laki. Itu gila sih. Oh iya sih, itu pas baru sih ya makanya. Jadi kurang etis ya. Nah, berarti itu pelecehan seksual ternyata itu bukan hanya mengenai perkataan ya, bukan hanya mengenai verbal, tetapi juga bisa non-verbal gitu. Nah, terkait catcalling nih, menurut kalian catcalling ini termasuk pelecehan seksual nggak sih? Iya, kenapa dia mengganggu sih, mengganggu banget. Ya menurut gue kenapa, karena catcalling itu bukan hanya pelecehan seksual verbal yang kayak menyentuh, meraba, atau kayak pokoknya semacam dia menyentuh kita, kayak setubuh kita nih disentuh, diraba sama dia. Tapi catcalling juga bisa dari omongan, dari ucapan kita, itu kan termasuk verbal juga kan. Jadi catcalling menurut gue bisa kayak gitu juga, dari ucapan doang, bukan dari kita sentuh, dari fisik. Dan karena kalau gue lihat di sekitar lingkungan, bahkan bukan lingkungan kampus juga ya, di lingkungan manapun kita berada, kayaknya tuh catcalling sudah menjadi hal yang lumrah deh untuk dilakukan. Kayak mungkin kita cuma bisa dalam hati kayak risih, tapi belum ada yang mencoba untuk berani negur secara langsung. Itu kayaknya masih jarang ya orang yang berani kayak negur secara langsung ketika di catcalling, ya nggak sih? Ya biasanya kalau Dani. Iya. Nah, itu kan catcalling nih. Yang kayak yang gue sebutin pelecehan seksual di awal itu kan kayak ada mahasiswa yang punya sugar daddy. Nah, menurut kalian tuh tanggapan kalian, apakah mahasiswa yang punya sugar daddy ini masuk ke kriteria dalam pelecehan seksual kah? Atau bagaimana? Enggak sih. Selama itu positif, itu belum termasuk pelecehan seksual. Tapi apakah mahasiswa yang punya sugar daddy itu positif? Karena kalau menurut gue ya, yang gue tahu di lingkungan
kampus, mahasiswa-mahasiswa yang punya sugar daddy, itu tuh kayak stigma mereka tuh sudah negatif gitu loh. Mungkin kalian punya pendapat-pendapat lain tentang hal itu? Kalau gue pribadi sih ya itu negatif banget sih. Kenapa? Karena ya mereka punya sugar daddy. Di sisi lain kalau misalnya mereka ternyata punya orang tua, gimana coba? Mungkin ada sih yang bilang kayak gini ya, punya sugar daddy karena kurang kasih sayang dari bokap lo sendiri, jadi lu nyari kenyamanan dari orang lain sama bapak orang lain mungkin kan, misalkan kayak gitu ya. Jadi untuk kelangsungan hidup mereka juga sih yang namanya sugar daddy kayak gitu, yang biayain kampus mereka juga. Kalau temen gue sih nggak gitu, lebih kayak cinta nggak mandang umur. Kalau sama sugar daddy pun dia lebih kayak menambah wawasan gitu, kayak misalkan dia mau berbuat yang negatif, si sugar daddy-nya bilangin gitu lah, kayak masih positif menurut gue. Ya, jadi semuanya itu ya pasti tergantung masing-masing ya, tergantung pribadi masing-masing. Ada yang mempunyai stigma, oh itu negatif. Mungkin kita sebagai penonton luar mikirnya negatif. Mungkin kayak ada timbal baliknya nih yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa kan, kayak gitu kan biasanya stigma kita. Ya mungkin itu dari respon kalian, pemikiran positif kalian terhadap mahasiswa yang punya sugar daddy ya kan. Selain sugar daddy nih, ini berkaitan juga nih ke seperti sugar daddy kebanyakan nih, dosen. Biasanya nih kalau di mahasiswa nih di kampus ini ada beberapa dosen yang memanfaatkan kebijakannya, memanfaatkan haknya untuk bisa menggoda wanita mahasiswa-mahasiswa di kampus. Itu tuh gimana sih tanggapannya? Itu nggak masuk akal dan nggak make sense aja. Kayak lo kan dosen nih, terus lo bisa gitu dengan seenaknya ngerayu mahasiswa buat tidur bareng demi dia dapat nilai yang bagus. Itu gila menurut gue. Terus kalau Kak Syifa mungkin ada pendapat lain gitu? Tadi pertanyaan apa? Aku kurang ini banget sih. Terkait dosen yang memanfaatkan haknya, memanfaatkan kesempatannya untuk bisa menggoda wanita di kampus. Itu langsung siapa yang negatif banget sih. Kenapa? Karena kan dosen ya, dia jabatannya tinggi, otomatis dia mikir gue jabatan tinggi, gue bisa ngelakuin apa aja dong. Apalagi mahasiswa kayak lu tuh yang cuman ya lah UKT-nya berapa gitu kan. Dan dia di sisi dosen itu pasti kayak mau mempunyai ininya sendiri ya. Namanya dosen tuh kayak kepuasannya dia sendiri loh. Kalau dia nggak ada kepuasan dari rumah, pasti dia nyari kepuasan dari luar gitu kan. Otomatis dia nyari kayak mahasiswa-mahasiswanya yang menurut dia ini kayaknya target gue nih, usulan gue nih, kayak gitu sih. Oh gitu. Nah, ketika nih, misalkan ini contoh ya, kalau kalian berada di posisi mahasiswa tersebut, misalkan nih ada yang ngechat kalian nih, dosen nih, yuk misalkan ngajak dinner lah, makan malam, tapi berdua gitu. Itu gimana tuh? Respon kalian kayak gimana tuh? Nolak dengan secara tegas sih. Karena nggak semua mahasiswa bisa gituin juga. Dan buat yang mahasiswa digituin, jangan mau sih. Nah, tapi kebanyakan mahasiswa yang seperti itu tuh kurang bisa speak up, belum berani untuk mempunyai keberanian kayak berbicara gitu, menolak gitu. Karena kan dia mikirnya takutnya nanti nilainya nggak bagus, ya kan? Nah itu tuh gimana sih strategi yang kalian punya untuk kasih tahu nih ke teman-teman di rumah yang mungkin pernah merasakan itu, kayak mau menolak dosen ya, ajakan-ajakan kayak gitu. Itu gimana sih cara nolaknya gitu? Kalau saran dari aku ya, kalau misalnya kalian tuh disuruh sama dosen buat kayak gitu, nih, kalian tuh punya temen lah pasti, orang yang berpengaruh banget di hidup kalian, biar orang yang kayak kalian percaya banget kan, kalian tuh cerita ke dia, semuanya cerita, abis itu otomatis kan dia pasti bantuin juga dong, bantuin kamu mikir, bantuin juga kan, bantuin buat nyelesain masalahnya gimana. Dan di sisi lain, kalau misalnya kalian, itu kan secara apa tadi, telepon ya, maksudnya chat Secara personal lah, berdua gitu. berarti bukan di chat doang ya? Mau dan chat maupun langsung juga, itu kan sudah termasuk hal yang nggak seharusnya antara dosen dan mahasiswa gitu. Karena itu sudah personal kan, kayak gitu. Kalau itu tadi yang di chatnya ya, kan pasti kan ada nunjukin bukti SS chatan lah, bisa
Dan kalau misalnya langsungnya itu kalian bisa yang namanya kan, kalian punya handphone tuh. Handphone bisa record video atau record audio. Nah, nanti kalian record tuh percakapan kalian sama dosen. Dari situ kalian kasih tahu ke teman kalian, dan teman kalian bisa ngasih tahu dosen kalian yang namanya dosen pembimbing. Di setiap universitas tuh tadi pasti ada yang dosen pembimbing. Kalian bisa kasih tahu ke mereka, dan mereka pasti bantuin ngasih saran ke kalian gimana caranya. Benar banget, aku setuju banget sih. Nah, dari semua pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, kayak catcalling atau bahkan sampai ke dosen itu, pasti kita mau punya strategi-strategi kan yang harus kita lakuin gitu. Nah, pesan-pesan dan kesan sih gimana caranya kita untuk selalu bisa berani speak up dan berani untuk melawan gitu. Bagaimana? Jangan pernah takut buat cerita atau speak up, dan jangan pernah ngelas sendiri, karena pasti ada yang mau bantu kita, dengerin kita, apapun itu. Sama satu lagi, kalian tuh ada namanya, kalau misalnya kalian mungkin ngerasa dapet tindakan seksual pelecehan gitu kan, kalian tuh namanya buat perempuan-perempuan bisa hubungin ke nomor, ada tuh pokoknya, kalian searching deh pokoknya, cari tahu sebanyak mungkin, pasti banyak banget yang bantuin, dan di situ banyak banget nomor-nomor tentang buat pembantu perempuan yang terkena pelecehan seperti itu. Apalagi kalau misalnya kasusnya di-spill di Twitter atau di TikTok, pasti ramai banget kan. Enggak mungkin tuh. Betul. Jadi harus bisa berani speak up, dan speak up itu macam-macam ya bentuknya. Enggak secara langsung pun nggak apa-apa, bisa melalui sosial media gitu. Jadi itu hal yang cukup tepat sih untuk dilakuin gitu. Jadi itu aja sih pembahasan kita ya mengenai tentang pelecehan seksual di lingkungan kampus. Jadi itu teman-teman semua di sini bisa lebih aware lagi terhadap dirinya, bisa selalu menjaga dirinya, dan selalu bisa berani speak up, karena kita nih sebagai korban itu memang harus berani untuk berbicara dengan sejujur-jujurnya agar masalah seperti ini tidak dianggap sepele dan segera ditindaklanjuti. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk Kak Syifa dan Kak Afifah. Terima kasih atas sharingnya yang cukup bisa menambah pelajaran untuk kita semua, khususnya untuk wanita-wanita yang ada di lingkungan kampus maupun di Indonesia. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di next episode Ormas, obrolan remaja masa kini.